Shalom saudara, selamat bertemu kembali. Saya datang dalam nama Yesus, saya hadir. Haleluya, di dalam nama Yesus. Hari ini saya membawa kabar baik yang akan membangun saudara, menguatkan saudara. Haleluya, untuk saudara lebih lagi diteguhkan. Firman-Nya mengatakan bahwa siapa yang percaya kepada Tuhan itu seperti gunung Sion. Amin, saudara. Haleluya, thank you Jesus. Hari ini kita bisa melihat beberapa hal yang akan sangat-sangat menguatkan kita ya. Haleluya, thank you Jesus. Firman-Nya mengatakan bahwa kita adalah anak-anak Allah. Ya, kita yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus sudah lahir dari Allah. Amin, saudara. Thank you Lord Jesus. Haleluya. Dan ada beberapa hal ya di dalam hidup kita yang kalau kita sampai lupa itu menjadikan kita khawatir ya. Kita khawatir ya karena kita pikir aduh nanti masa depan saya bagaimana, anak saya atau keluarga saya atau apa saya nggak tahu ya. Tapi ada beberapa hal dalam firman yang sebetulnya kita sudah pernah dengar atau kita sudah tahu ya. Tapi kita lupa, saudara. Kita lupa sehingga kita nggak tekunin. Padahal itu kalau kita mau perhatikan dan kita mau tekunin, itu akan sangat-sangat menolong kita. Amin, saudara. Thank you, Jesus. Haleluya, puji Tuhan. Sebentar saya pastikan suaranya besar ya. Haleluya, thank you, Jesus. Oke, saya besarkan lagi sedikit ya. Oke, jadi saya langsung saja ya. Thank you Jesus, haleluya. Dikatakan di 1 Tesalonika 5 ayat 18. Ya kan sering kita orang tanya, aduh apa kehendak Tuhan untuk saya? Ya. Nah, ada kehendak Tuhan yang sudah jelas-jelas dibilang, dikatakan di firman. Yang bisa kita terapkan dan akan sangat-sangat menolong kita semua. Ya kan dikatakan di 1 Tesalonika 5 ayat 18. Mengucap syukurlah di dalam segala situasi. Karena ini adalah kehendak Allah bagi kamu di dalam Kristus Yesus. Mengucap syukur dalam segala situasi. Ya kan? In all circumstances, dalam segala situasi. Bukan untuk semua situasi. Tapi dalam segala situasi mengucap syukur. Ini sesuatu yang pasti saudara sudah pernah dengar. Tapi saya mau ingatkan hari ini bukan sesuatu yang kecil. Yang kalau kita mulai tekunin, mengucap syukur di dalam segala situasi, ini akan sangat-sangat menolong menguatkan kita. Ya kan? Jadi ini kehendak Tuhan untuk kita. Ada hal-hal yang kita sedang berjalan, kita sedang percaya sama Tuhan, itu nggak langsung terjadi ya saudara. Itu sebabnya haleluya, waktu tidak terjadi seperti yang kita pikir, di waktu yang kita sangka harusnya terjadi, ya kan? Tidak persis yang seperti kita pikir, ya kan? Nah, disinilah kita kehendak Tuhan yang akan menolong kita. Dia bilang mengucap syukur dalam segala situasi, ya kan? Kehendak Allah di dalam Kristus Yesus. Ya kan, terus disebut lagi, nanti kita lihat ya. Efesus 5 ayat 20. Selalu mengucap syukur kepada Allah Bapa bagi segala sesuatu di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi dua hal, mengucap syukur di dalam segala situasi dan mengucap syukur haleluya kepada Bapa bagi segala sesuatu. Ya kan? Dan kita tahu segala sesuatu itu di dalam konteks setiap anugerah yang baik dan sempurna. Amin. Ya kan? Kalau yang bersifat mencuri, membunuh, merusakkan, itu bukan dia ya. Jadi kita tidak mengucap syukur untuk itu. Ya kan? Nah saudara, begini saudara. Kita lihat di sini ya. Saya bawa hari ini, saya bawa contoh. Ini saudara, lihat ada buah anggur. Anggur ini buahnya kecil ya. Buahnya kecil, saudara. Nah, ini semua anggur ini ada karena ada apa? Ada
biji, saudara ya. Sekarang ada anggur yang nggak ada bijinya. Tapi semuanya harusnya, ya kan? Semuanya tuh harusnya segala sesuatu tuh dari biji, ya kan? Dari biji ini, ya, dari biji yang ditanam. Akhirnya keluar anggur. Ya tuh, kenapa? Karena dipelihara, ya kan? Nah, terus kalau dipelihara terus, kalau terus ditekunin, saudara, nanti lama-lama jadi besar seperti ini. Ini anggurnya lebih besar. Anggurnya lebih besar. Ya kan? Apa bedanya? Ya kan? Begitu juga firman Tuhan mengatakan iman kita bisa bertumbuh, saudara. Ada hal-hal di dalam firman yang kalau kita tekunin, kita pelihara, ya kan? Itu semakin lama bisa terus-menerus akan berbuah dan akan semakin jadi besar, saudara. Salah satunya ini sudah jelas, ya kan, kehendak Allah buat kita, ya kan, yaitu apa? Mengucap syukur. Amin, saudara. Thank you Jesus. Kenapa kadang-kadang kita, iblis itu musuh kita, berusaha membuat kita bingung, seperti kita tuh hilang arah. Ya kan, saya mau begini tapi masih belum jadi. Terus kayaknya apa nih, soal mungkin ada yang mau menikah pasangan hidup, mungkin ada yang sudah menikah punya masalah pasangan hidup, ada yang pokoknya 1001 macam, ya kan. Tapi terus seperti kita kehilangan arah, terus saat kita dibikin gitu kita lupa. Ada hal-hal, ya kan, ada hal-hal yang sebetulnya penuh kuasa, yang kalau kita terapkan hari lepas hari, ya kan, apa yang impian kita dari Tuhan, ya kan, kerinduan hati kita, itu digenapi, saudara. Tapi untuk sampai ke situ, musuh berusaha membuat kita lupa untuk hal-hal yang sebetulnya kita udah tahu. Sebetulnya banyak hal yang kita sudah pernah dengar, kita sudah pernah baca. Tapi saat kita hilang arah, ya kan, ada yang kita lupa, kita tidak tekunin, ya kan, itu nanti seperti jadi kering, terus kayaknya lebih banyak khawatir, terus kayak jadi rasa down. Tapi puji Tuhan hari ini, saudara, biarlah saudara, saya mau ingatkan saudara bahwa kita semua sudah tahu beberapa hal yang kita bisa tekunin, ya, sehingga itu menjadikan kita terus-menerus akan ada kekuatan, saudara, ada sukacita. Karena pengharapan kita di dalam Dia tidak akan dipermalukan. Jadi iblis selalu mau berusaha membuat kita lupa akan apa yang kita sudah tahu, apa kita sudah pernah dengar. Kalau bisa jangan ingat. Supaya kita dibikin apa? Kita dibikin rasa down, bingung, ya kan? Ntar ada berselisih lagi sama orang, ya kan? Tapi kalau kita ingat, nomor satu, saudara, tadi jadi kita sudah baca ya, satu kehendak Tuhan buat kita, ya kan, supaya Tuhan tuh selalu, Bapak kita tuh, ya kan, Dia selalu punya visi buat hidup kita, Dia punya impian, Dia punya kerinduan buat kita di level manapun. Mungkin sekarang anggur kita masih kecil. Tapi kalau kita mau perhatikan dan kita putuskan untuk kita mau tekunin, ya kan, itu terus-menerus nanti akan berproduksi, bisa semakin lebih lagi, semakin bertumbuh, ya kan, dan bisa semakin lebih besar. Amin. Visinya Dia, impian kita, itu semua ada levelnya, saudara. Amin. Haleluya. Thank you Jesus. Haleluya. Jadi kita tahu di sini, ya kan, ada banyak hal yang kita sudah tahu. Jadi biar hari ini saudara bukan hanya dengar terus saudara, oh haleluya puji Tuhan, terus saudara lupa. Jangan. Saudara ingat, kalau perlu saudara catat, dan saudara jadikan ini gaya hidup. Jadi nomor satu, mengucap syukur. Segala situasi sekarang saudara hadapin, mengucap syukur. Itu kehendak Tuhan, ya kan? Untuk segala situasi, mengucap syukur kepada Bapa di dalam nama Yesus. Mengucap syukur untuk segala sesuatu yang, haleluya, segala sesuatu apa? Yang kita sudah punya. Nomor satu, saudara, kita mengatakan di Yohanes pasal 1, tetapi semua ayat 12, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Wow. Saudara sudah diberi kuasa menjadi anak Dia. Haleluya. Orang-orang yang diperanakan bukan dari
darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Saudara bukan orang biasa. Amin, saudara ciptaan baru, saudara sudah diberi kuasa menjadi anak Allah. Saudara anak Allah. Amin, saudara anak Allah. Haleluya, saudara diperanakan bukan dari darah atau daging, bukan pula secara jasmani, tapi dari Allah. Wow, coba saudara renungkan dan saudara mengucap syukur. Bapak terima kasih, saya sudah diberi kuasa menjadi anakmu. Saya adalah anakmu. Mengucap syukur bahwa saudara anak Allah. Ya kan? Jangan jadikan itu biasa. Karena ingat, waktu kita mengucap syukur, kita berterima kasih, kita sedang menabur itu. Ya kan? Memelihara itu benih yang kelihatannya kecil, saudara. Tapi bisa bertumbuh menjadi besar. Musuh mau kita meremehkan firman. Meremehkan jati diri kita. Supaya dia bisa terus mengarahkan kita kepada diri kita secara jasmani. Padahal Alkitab bilang kita tidak lagi diperanakan. Ya kan, kita nih, tubuh saya ini, ya kan, bukan diri saya, bukan diri saudara. Diri saya, saudara yang sebenarnya adalah roh saudara. Musuh berusaha mengarahkan kita kepada diri kita secara jasmani. Kekurangan kita. Kamu pikir kamu siapa? Iya kan? Dan sebagainya, mengarahkan kepada diri kita untuk supaya kita lupa. Tapi kalau kita sering mengucap syukur, terima kasih Bapak. Berapa banyak orang, saudara, yang belum jadi anak Allah. Ada yang sebagian besar tidak akan pernah jadi, kehilangan kesempatan. Tapi saudara sudah menjadi anak Dia loh. Amin. Kalau saudara mengucap syukur untuk hal ini, jangan anggap biasa. Jangan membiarkan tradisi agamawi menjadikan itu sebagai satu frase yang biasa. Tapi saudara bersyukur, saudara akan lebih lagi dibukakan. Betapa saudara sudah diberi kuasa menjadi anak Allah. Berarti saudara tidak lagi hidup pakai kekuatanmu sendiri. Saudara tidak terbatas oleh sumber daya manusia. Ya kan? Karena kalau di dunia ini segala sesuatu kan diukur dari apa? Kemampuan jasmani, kemampuan intelek, ya kan, latar belakang keluarga, rupa, semua dan sebagainya. Itu manusia yang hanya diperanakan dari darah dan daging. Tapi yang diperanakan dari Dia, wow, impian saudara yang dari Tuhan, kerinduan hati saudara. Haleluya, thank you Jesus. Kalau saudara mengucap syukur, saudara akan lebih sadar, hey, saya anak Allah loh. Amin, saudara. Haleluya, thank you Lord Jesus. Nah, dari situ, ya kan, saudara akan lebih lagi dibukakan. Bapak terima kasih, saya anakmu loh. Saya gak lagi hidup mengembara di dunia ini, harus terus menerus pikir sampai stres. Bagaimana supaya aku bisa begini, aku harus ngirit-ngirit nih, supaya uangku cukup buat begini, buat begitu. Semua aku yang, nah itu kan, saudara waktu saudara mulai mengucap syukur, saudara mulai firman itu, Allah akan lebih lagi membukakan. Firman itu akan semakin bertumbuh. Ingat, ya kan, biji ini yang cuma kecil, kalau dipelihara saudara, lama-lama mungkin gak langsung, tapi mulai ada akarnya. Mungkin mulai tunasnya. Tapi kalau terus dipelihara, ya kan, dengan tekun, akan ada apa? Akan ada buah. Ada sesuatu yang manis. Amin, saudara. Haleluya. Dan hebatnya lagi, ya kan, firman Tuhan ini kayak benih ini. Benihnya cuma satu. Ya kan? Benihnya cuma satu, saudara. Tapi kalau dipelihara, bukan cuma keluar satu anggur kan? Masa keluar cuma satu anggur? Waktu dipelihara, keluarnya bukan cuma satu anggur. Amin. Keluarnya banyak. Amin, ini cuma sebagian. Satu pohon itu lebih dari ini loh. Kalau kita mau menekunin firman-Nya, jadinya akan, dan buah itu manis, saudara. Makanya, haleluya, siapa yang memperhatikan firman akan ada kebaikan. Berbahagialah orang yang percaya kepada Tuhan. Waktu kita perhatikan firman, kita dengar lagi dengan sungguh-sungguh apa yang kita udah dengar, mengucap syukur,
Saya nggak tahu situasi saya sekarang. Saya bingung, tapi saya tahu saya bisa mengucap syukur. Amin, saudara. Haleluya. Saya akan melakukan apa yang saya tahu. Amin, saudara. Dari situ akan ada lagi yang lain. Allah akan menambahkan. Itu benih akan bertumbuh terus. Amin, saudara. Haleluya. Thank you Lord Jesus. Jadi, wow, saya anak Allah. Semakin saudara sering mengucap syukur, saudara sangat bersyukur. Ada orang-orang seumur hidup saudara mengembara atau mengembara cari jati dirinya. Saya mau cari siapa ini saya. Ada orang-orang yang mengasingkan diri seumur hidup, tidak makan daging, mengasingkan dari dunia ini, ya kan, supaya terus menerus begini dan begitu, supaya bisa capai itu damai dengan Allah, saudara. Tapi saudara yang menerima Yesus sudah menjadi anak Dia loh. Wow, haleluya, saudara bisa bersyukur. Thank you Lord Jesus. Saudara bisa makan apa aja, saudara bisa menikmati hidup ini bersama Dia, saudara punya kepastian. Amin, saudara. Tapi orang-orang ini ada sebagian sudah begini begitu nggak ada kepastian loh. Mereka ingin punya yang saudara milikin. Bersyukur saudara. Haleluya. Terus juga dikatakan haleluya, ya. Dikatakan kita ke 1 Petrus 5. Kenapa kita suka khawatir? Khawatir, aduh nanti anak saya, sekolah anak saya, nanti anak saya pasangan hidupnya kok begini, antan saya belum punya ini saya. Nah, itu kan. Karena haleluya, kesadaran itu hari ini biar kita ingat. Kita sengaja ingat. Haleluya. Sehingga haleluya, kita akan lebih lagi berjalan dalam jati diri kita yang sebenarnya. 1 Petrus 5 ayat 5 dan ayat 7. Saya bacakan saudara ya. Karena ini semua ada hubungannya. Makin kita sadar kita siapa. Demikian jugalah kamu, hai orang-orang muda, tunduklah kepada orang-orang yang tua. Dan kamu semua, rendahkanlah kamu semua ya. Rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain. Sebab Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Ini harusnya diterjemahkan bukan mengasihani. Kita bukan pengemis yang perlu dikasihani ya. Allah memberi kasih karunia. Ya kan? Dia berlembut hati terhadap kita. Itu maksudnya. Karena kasihan ini seperti kita tuh orang itu susah, miskin, aduh kasihan. Itu bukan begitu. Dia memberi kasih karunia. Saudara bukan lagi orang yang congkak. Itu manusia lama saudara. Itu jiwa saudara yang dulu, yang belum diperbarui itu congkak. Mau pakai kekuatan sendiri. Tapi hari ini kabar baik itu bukan lagi saudara. Karena Alkitab tadi bilang saudara sudah lahir dari Dia. Allah kita bukan Allah yang congkak. Yesus itu rendah hati. Dia nyebut dirinya, aku lembut hati dan rendah hati. Dia menyebut dirinya begitu. Yesus itu secure. Dia nggak enak ngomong gitu. Dia ngomong apa adanya. Saya ini rendah hati. Amin. Dia rendah hati. Dia secure di dalam dirinya dia. Dia tahu misi dia. Dia tahu dia dikasih Bapak dia sebagai utusannya, sebagai anak. Dia bilang, saya ini rendah hati. Saudara sudah lahir dari Allah. Sehingga saudara bisa merendahkan diri. Dia memberi kasih karunia kepada yang rendah hati. Ya kan? Terus udah gitu, karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat. Supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Amin saudara. Serahkanlah segala kekhawatiranmu. Segala serahkan. Berarti Allah kita, Bapak kita tidak akan rebut dari kita. Dia tidak bisa ambil dari kita. Dia tidak akan paksa dari kita. Kita yang harus serahkan. Kita yang harus pilih mau serahkan kekhawatiran kita. Amin saudara. Dan berapa banyak? Oh hanya yang besar-besar aja, yang penting-penting aja. Tidak, segala saudara, segala kekhawatiran saudara, dia bilang serahkan. Kenapa? Amin saudara. Haleluya. Kenapa? Sebab Ia yang memelihara kamu. Wow. Saudara sudah jadi anak Dia. Saudara tidak hidup sendiri.
saudara tidak sebatang kara. Amin, saudara. Mungkin ya kan suami saudara sudah meninggal, saya nggak tahu. Mungkin ada yang istrinya udah meninggal, saya nggak tahu. Mungkin saudara tidak punya anak, mungkin saudara tidak menikah atau belum menikah, tidak mau menikah, saya tidak tahu. Saudara tidak sebatang kara loh. Amin, saudara. Mungkin ada saat saudara merasa sendiri. Ketahuilah, saudara tidak pernah sendirian. Waktu saudara percaya kepada Yesus sebagai juru selamat, selama-lamanya saudara tidak pernah sendirian. Merasa nggak merasa, itulah fakta yang benar, yang kekal. Saudara tidak pernah sendirian selama-lamanya. Amin, saudara. Kenapa? Karena saudara sudah jadi anak Dia. Saudara kemana saudara pergi ada rombongan loh, saudara. Saudara tahu nggak? Saudara tuh anak Dia. Amin, saudara. Kalau sekarang aja Presiden Amerika, saudara, dia mau berkunjung ke Indonesia. Waduh, sudah dikirim dulu. Sebelum dia datang nih, sudah dikirim orang-orang. Perhatikan dia mau lewat mana. Sudah dikirim orang untuk siap tembak, saudara. Di sekeliling dia ada bodyguard, saudara. Amin. Itu presiden. Kalau raja juga gitu. Ya kan semua ada pengawal. Ada yang di depan pakai mobil anti peluru. Kenapa? Karena siapa mereka? Ketahuilah saudara. Kemana saudara pergi? Ada rombongan. Suka gak suka. Kenapa? Karena siapa bapak saudara. Karena siapa saudara loh. Amin, saudara. Dunia selalu meninggikan apa? Ya kan? Orang yang punya posisi penting. Ada orang yang punya hartanya banyak. Yang begini dan begitu. Ya kan? Baru. Tapi kalau kita, setiap orang yang percaya, setiap orang. Mau tua, muda, kaya, miskin. Semua dibeli dengan harga yang sama loh. Amin, saudara. Kalau ada yang lebih jahat, misalnya ada orang yang mungkin kayak Saulus dulu teroris, harganya juga sama. Semuanya dibeli seharga darah Yesus. Saudara seharga Yesus. Jadi saudara gak pernah sendirian. Saudara ngapa-ngapain itu ada rombongan. Malaikat Tuhan berkemah di sekeliling saudara loh. Amin, saudara. Haleluya, thank you Jesus. Dan mereka siap. Begitu saudara mengucapkan firman, langsung mereka bergerak. Tapi waktu saudara ngomong yang lain, mereka ada yang lain yang bergerak. Puji Tuhan, saudara semakin bertumbuh ya. Jadi saudara harus sadar, saudara biarlah ini masuk dalam diri saudara. Bahwa saudara tidak pernah sendirian lagi. Alkitab bahkan bilang, biar papaku, mamaku misalnya membuang aku, menolak aku, Allah menerima aku. Ada orang yang dibuang. Ya ada teman suami saya waktu kecil dia dibuang di tempat sampah loh. Dibuang di tempat sampah, saudara. Ada yang angkat dia mungkin dari yatim piatu atau dari orang. Tapi puji Tuhan dia kenal Tuhan. Saudara mengucap syukur bahwa saudara sudah menjadi anaknya. Amin, saudara. Haleluya. Tradisi manusia membuat firman Tuhan hilang kuasanya. Tapi kalau kita menghayatin, kita pelihara, kita bersyukur akan firman ini. Kita renungkan, kita balikan kepada Dia. Bapak, terima kasih ya. Saya sudah jadi anakmu. Engkau yang pelihara aku. Bukan kekuatan tanganku sendiri. Walaupun Dia sebagai Allah sudah menaruh bakat, talenta, kemampuan. Ya kan, termasuk apapun yang kita miliki, saudara. Tapi kekuatan itu datang dari Dia. Amin, saudara. Itu semua terbatas. Ya kan, Dia yang akan nolong kita. Ya, Dia sudah tolong kita. Dia akan terus nolong kita. Ini adalah perintah kasih-Nya. Serahkan. Dia mau kita menundukkan diri. Dia gak mau kita ditundukkan oleh masalah. Baru terpaksa. Itu bukan merendahkan diri, itu direndahkan. Allah gak mau. Allah Bapa gak suka loh. Sama aja kita kalau anak kita. Ya kan waktu saya dengar, wah dia kecelakaan. Saya gak suka. Apa ini iblis? Saya gak suka sebagai orang tuanya. Puji Tuhan, mobilnya ringsek dianya gak apa-apa. Tapi wah saya tidak suka. Apalagi Bapa di sorga. Serahkan saudara. Haleluya. Jadi jadikan gaya hidup. Ingat
Ya kan, kalau kita bertekun akan mulai nanti terus-menerus akan ada buah. Kalau kita terus bertekun, jadikan gaya hidup, karena ini semua dasar. Ini semua beberapa ini yang kalau ini ada dalam hidup kita, itu sudah jadi satu gaya hidup, saudara. Itu akan mempengaruhi semua area hidup kita, termasuk kesehatan, keuangan, ya kan, perlindungan. Karena kalau kita sering galau, ya kan, kita lupa kita siapa, ya kan, kita lebih banyak bicara sama orang, ya, lebih banyak perhatikan perkataan orang, pengalaman orang. Jadi kita tuh nggak seperti gunung nanti, ya kan, kita nggak pelihara. Nanti harusnya udah bisa berbuah, buahnya cuma sedikit. Tapi kalau kita bertekun, mungkin pertama-tama buahnya kecil, tapi bisa jadi besar. Terus bisa terus-menerus kalau dipelihara. Serahkan saudara kekhawatiran saudara. Apa yang mengganggu saudara? Apa yang bikin saudara cepat marah? Itu tandanya ada yang mengganggu, kan? Betul nggak? Apa yang bikin saudara sampai harus kejar? Sampai nggak bisa memprioritaskan kerajaan Allah, nggak ada waktu. Apa? Kenapa? Karena kalau roh Tuhan itu akan memimpin kita, dia nggak dorong kita, dia pimpin kita. Gembala itu tidak dorong dombanya. Dia dorong dombanya. Gembala nggak begitu, ya. Gembala itu ayo kemari, ya kan. Gadan dan tongkatnya bukan untuk pukul-pukul dombanya. Alkitab bilang, gadamu dan tongkatmu itulah yang menakutkan aku. Itu yang menghibur aku. Amin, saudara. Gembala kita jalan di depan kita. Yesus sudah ada di masa depan kita. Makanya dia bilang, aku yang pelihara kamu loh. Amin. Manusia yang sudah jatuh tuh kadang sombong, ya kan. Wah, ini semua, ya kan, kepingin apa ya, diakuin kemampuannya. Ini semua pencapaian nih karena aku loh. Aku nih benar-benar dari keringatku. Aku begini dan begitu. Tapi firman Tuhan bilang apa? Serahkan kekhawatiran, aku yang pelihara kamu. Karena kita nggak bisa hidup hanya dari roti aja. Kita nggak bisa puas hanya dari materi. Materi itu budak kita. Itu semua alat yang kita pakai, fasilitas untuk satu tujuan. Kita tidak diciptakan untuk melayani materi. Kita diciptakan untuk menyembah Dia, untuk menikmati persekutuan sama Dia, untuk berkarya bersama Dia. Makanya kerajaan Allah bukan soal makanan dan minuman. Kerajaan Allah itu bukan cuma kita bisa bertahan hidup karena kita bukan anak yatim. Allah adalah Bapa kita. Saudara, ya kan, mungkin sekarang kerajaan jarang ya di dunia ini, udah jarang. Tapi saudara perhatikan kayak Pangeran Charles. Ya kan, Pangeran Charles, anaknya Ratu Elizabeth waktu masih hidup. Dia nggak sebagai pangeran itu, dia sudah lahir demikian. Ya kan, dia sudah lahir demikian. Dan dia tidak berfungsi hanya untuk supaya dia bisa makan, kan. Lebih dari itu, kan. Amin. Haleluya. Dia punya otoritas. Dia ada kewajiban. Tapi dia tidak melakukan kewajibannya supaya dia bisa makan. Amin, saudara. Haleluya. Thank you, Jesus. Dia melakukan tugasnya, kewajibannya, karena dia seorang pangeran. Saudara juga gitu. Ya kan? Jangan izinkan, ya kan, manusia lama kita yang dari darah dan daging membuat kita berpikir seperti kita bukan anak Allah. Ya kan, harus kerja benar-benar. Walaupun firman Tuhan bilang semua orang harus kerja, karena kita semua ada talenta. Kita harus berkaya dunia ini dengan talenta kita. Tapi kita tidak bekerja supaya kita supaya kita bisa makan hanya untuk diri kita loh. Tidak, kita bekerja seperti kepada Tuhan. Amin, saudara. Haleluya. Dan apa Alkitab bilang, kamu bekerja, orang yang mencuri jangan mencuri lagi, bekerja supaya kamu bisa kasih sesuatu. Amin, saudara. Haleluya. Kenapa kita perlu semua bekerja, melakukan sesuatu? Supaya kita mulai membangkitkan talenta itu. Kita mulai berfungsi. Sama aja seorang pangeran, walaupun dia dikasih mungkin tempatnya indah, dia rumahnya indah, punya banyak fasilitas, dia mau apa, bisa. Tapi kalau dia cuma main-main, dia bosan, saudara.
Amin. Karena kita diciptakan seperti dia. Semua ada waktunya. Amin. Jadi balik lagi di sini. Dia yang pelihara. Jadi jangan izinkan tangan saudara, gaji saudara, bisnis saudara, yang lain-lain yang memelihara saudara. Walaupun kita kerja, walaupun kita melayani, walaupun kita bisnis, tapi dia yang memelihara kita. Dia yang memelihara saudara. Jadi beriman sama dia. Selagi kita bekerja, mengucap syukur. Kan mengucap syukur dalam segala situasi kan. Kalau sekarang pekerjaan kita belum kita merasa ada yang lebih baik. It's okay, nggak apa-apa. Seperti waktu itu anak saya, ya kan, dia kerja pagi-pagi jam 5 pagi dia udah bangun. Ya kan, ntar balik jam 10, ntar tidur sebentar, pergi lagi. Pulangnya malam 8:30, 9:30, ya kan. Waduh, saya percaya Tuhan ada kerjaan lebih baik. Amin. Akhirnya puji Tuhan, dia nanti akan pindah. Yang satu juga begitu. Bisa, tapi saya selalu ingatkan, jangan kerja hanya untuk uang, saya bilang. Amin. Mengerti tujuan Bapa untuk kamu sekarang. Harus belajar apa? Jangan sampai terlalu banyak fokus di kerja, ya kan, sampai kerajaan Allah tidak jadi prioritas. Udah kecapean, udah ngantuk, ya kan, itu terbalik, nanti jadi berat. Tapi puji Tuhan, ya kan, kalau kita mau terus percaya, ingat, kita terus pelihara benih. Dengan kita ngucap syukur yang sekarang. Tuhan terima kasih kalau sudah ada kerjaan, ngucap syukur. Terima kasih Bapak untuk kerjaan ini. Tunjukkan saya apa tujuannya. Bantu saya untuk siap-siap untuk yang berikutnya. Amin. Tapi juga mengucap syukur, janjinya bahwa saya kepala dan bukan ekor. Amin. Thank you Lord Jesus. Jadi mengucap syukur untuk yang sekarang, yang hari lepas hari, mengucap syukur untuk yang nanti juga. Sehingga kita terus-menerus mengalami peningkatan. Tapi kita enggak gelisah sekarang. Karena kalau kita gelisah yang sekarang, kita enggak ngucap yang syukur yang sekarang. Kita jadi enggak sabar. Aduh, berapa lama lagi sih nih? Kok begini aja? Kok begini-gini? Kok saya belum ngelihat? Nah itu kan. Padahal pelihara aja apa yang kita udah tahu. Lakukan yang kita udah tahu. Bertekun di situ. Nanti akan terus ada selanjutnya saudara. Amin. Puji Tuhan. Kayak gitu juga. Hal-hal tidak terjadi sekaligus. Yang satu anak saya waktu itu, waduh, kerjaan dia masa satu minggu 80 jam dia kerja saudara. Saking dia suka. Tapi saya bilang itu bukan terbaik, gak boleh. Amin. Saya berdiri, kita bisa berdiri buat anak kita. Akhirnya apa? Dia sendiri bosan, udahlah. Udah sampai di sini aja, nggak ada yang lebih dari ini, dia pindah. Itu juga kemurahan Tuhan. Karena terus saya ingatkan terus, bukan walaupun ada keuangan gimana, saya nggak mau mereka fokus di uang, karena yang memelihara kita siapa? Dia. Bukan uang, walaupun pakai uang, tapi dia yang pelihara kita. Allah kita bukan mamon, bukan uang. Walaupun pakai uang, walaupun kita makan, kita nggak bisa hanya cuman hidup dari makan. Makanya anak-anak kecil dan bayi-bayi yang cuma dikasih susu, ya kan, cuma di rumah-rumah yatim piatu. Mungkin dulu di China, sekarang udah mending ya, karena banyak yang dibuang. Mereka cuma dikasih susu, cuma diganti popok. Mereka banyak yang nggak tahan, begitu sakit langsung mati sudah. Kenapa? Nggak ada yang timbang mereka, nggak ada yang peluk mereka. Amin sudah. Kita ini, haleluya, manusia diciptakan segambar dan serupa Allah. Apalagi kita sekarang. Amin sudah. Jadi kayak anak saya gitu, saya terus berdiri. Akhirnya dia sendiri mau berhenti, ya kan? Dan kemudian secara kemurahan Tuhan, karena dia juga mau. Oleh kasih karunia Tuhan, Mam, aku ada damai. Akhirnya dia ada pekerjaan yang sebetulnya tadi suami saya periksa secara kualifikasi nggak berhak, nggak bisa, karena nggak ada latar belakang. Tapi kok bisa? Karena kita punya Bapak yang memelihara kita. Dia mau kita selalu meningkat. Dia mau kita selalu sadar kita hidup, kita dipelihara sama Dia. Kita dikasihin sama Dia. Kita berharga di mata Dia. Kita penting di mata Dia. Dia gak mau kita
membanding-bandingkan diri kita dengan yang lain. Karena setiap kita punya level yang beda-beda. Dia mau kita percaya, karena banyak hal kita nggak tahu, saudara. Dan Allah itu kreatif sekali, 1001 macam dia punya cara. Tapi semua cara dia benar. Amin, saudara. Dan kehendak dia untuk kita terus menerus, ya kan, mulai mengalami manisnya buah-buah, ya kan, firman-Nya, hubungan kita sama dia. Semakin lama kita mulai merasakan, dan waktu itu semakin ditambahkan, ya kan, haleluya. Buahnya jadi apa? Semakin apa? Semakin besar. Buahnya semakin besar. Dan kalau sudah gitu, ya kan, bisa menjadi berkat lebih banyak orang. Hidup kita menjadi suatu yang harum. Jadi saudara, biarlah ini masuk dalam diri bawah sadar saudara. Bukan hanya Tuhan Yesus bilang, barang siapa bertelinga, baiklah ia mendengar. Ya kan, bukan hanya telinga jasmani, tapi dalam diri saudara. Dia yang pelihara saya. Terima kasih Bapak. Kalau sekarang saya ada bisnis atau apa, tapi mata saya biar ke Engkau terus. Engkau yang pelihara saya. Amin. Sehingga nanti kalau ada apa-apa, kalau saudara mulai seperti Gunung Sion itu, mulai akarnya, kesadaran itu, saudara pelihara terus, saudara balik-balik lagi, saudara jadi pelaku, saudara pelihara setiap kali. Tunggu dulu, kenapa khawatir sih? Waduh, bakal ada resesi, ini ada satu hamba Tuhan, ini pasti nih akan ada resesi. Oh sorry saya nggak usah ngomong itu hamba Tuhan apa enggak, saya nggak mau tahu. Waktu itu pernah saya dengar dari satu orang pemerintah, tahun sekian bakal resesi. Waduh, itu kalau orang dengar itu, orang itu kan jabatannya tinggi, dia ngomong gitu nggak nolong orang. Tapi puji Tuhan, firman, siapa yang pelihara kita? Amin, saudara. Bukan pemerintah, bukan orang. Kita menghargai pemerintah, kita berdoa buat pemerintah, tapi dia yang pelihara kita. Jadi kalau ada apapun yang mengganggu kita, mengganggu damai sejahtera kita, ya kan, baiklah kita sadar, Bapak, Engkau Bapak saya anakmu. Saya nggak tahu gimana, saya nggak tahu jalan keluarnya, tapi Engkau yang pelihara saya. Ini saya misalnya kadang ada orang yang mungkin belum dapat kerjaan, nggak tahu mau kerja apa, atau kehilangan kerjaan, atau apa, saya nggak tahu. Serahkan itu sama dia. Bapak, Engkau yang pelihara saya tunduk sama Engkau. Saya mengakui, saya bukan saya, ya kan? Saya merendahkan diri saya di bawah tangan-Mu yang kuat. Engkau yang pelihara saya. Dan ingat, namanya Tuhan, namanya dia Tuhan, saudara. Dia tuh bukan manusia. Kalau manusia kan orang tua kita yang terbaik ya, tapi mereka terbatas, mereka bukan Tuhan. Tapi kalau Tuhan, kalau dia pelihara, yang dia perhatikan itu bukan soal kita bisa makan dan minum, bukan cuma soal kita bisa sekolah, kita bisa bisnis, bukan soal kita bisa punya rumah, walaupun itu semua ada di dalam warisan kita tuh. Ada warisan kita loh, saudara. Rumah yang tidak kamu bangun, rumah yang indah-indah lagi, disebutnya indah. Enggak, rumah yang biasa aja, udah nggak usah macem-macem. Rumah yang indah, saudara. Kita anak dia. Dia tinggal di rumah yang indah loh. Misalnya, rumah yang indah-indah, yang tidak kamu bangun. Ya kan, yang diisi dengan barang yang indah-indah, yang tidak kamu isi, maksudnya apa kita nggak isi? Kemurahan dia, kuasa dia, yang menolong sampai itu diisi. Kita nggak usah stres, walaupun kita rajin, kita orang bisa dipercaya, kita orang bertanggung jawab. Amin. Tapi dia, kuasanya bekerja, yang diisi, kemurahan dia. Terus sumur, ya kan, segala sesuatu. Dan jiwa kita, dia juga pelihara jiwa kita. Kebiasaan kita takut, malu, ya kan, terus-menerus bertahun-tahun. Ya kan, tapi kalau kita mau menekunin, ya benih itu, benih yang tadi itu. Ya kan, benih yang tadi itu. Tuhan, Bapak, saya adalah anakmu. Kok Bapak saya? Ini suka ganggu saya, Bapak. Kenapa kok saya cepat tersinggung? Kenapa kok saya kalau ini bangun, aduh rasanya kok gak keruh-keruhan. Kenapa? Nah ini kan, saya serahkan ini kepadamu. Terangin saya. Engkau pelihara saya. Bapak, ya kan, biar Engkau jamah supaya saya punya jiwa yang makmur. Dan saudara ngakuin Mazmur 23.
Serahkan dulu kekhawatiran. Pelihara jiwaku Bapa. Karena saya, haleluya, ada orang yang berusaha memuaskan dirinya karena jiwanya lapar. Ya kan? Puaskan dirinya dengan apa? Ntar pacaran sama si A, ntar pacaran sama si B, pacaran sama si C. Kenapa jiwanya lapar? Kenapa begitu? Percaya dia yang pelihara kita loh. Ke dia dulu, serahkan itu. Ya amin, rasa lapar, kepingin dikasihin, kepingin diterima sama orang. Ya kan? Itu normal aja sih kalau orang punya pacar ya. Tapi kalau terlalu bagaimana, itu hanya Tuhan yang bisa kasih kita kepuasan. Percaya sama dia, percaya, serahkan itu beban. Supaya kenapa? Supaya kita nggak dikuasain sampai kita nggak happy, kita gelisah, ya kan? Itu selalu mengganggu kita. Berarti kita belum serahkan. Ya kan, dulu saya juga gitu, karena orang-orang banyak yang khawatir soalnya. Kalau udah umur sekian, mereka khawatirin saya. Kenapa sih Monica? Saya nggak khawatir, mereka khawatir. Udah gitu berusaha menjodohkanlah saya lah, apalah. Saya nggak minta. Kenapa? Karena punya kebiasaan, udah tahu ayat ini, tidak pelihara. Tidak dipelihara, tidak ditekunin. Harusnya ini kita sudah tahu, kita sudah dengar berkali-kali. Hei, ini waktunya untuk kita lebih bertumbuh. Untuk kita benar-benar dengan teliti dan jadikan gaya hidup. Amin, saudara. Haleluya. Nah, kalau saudara ada yang pernah berapa kali pacaran, saudara nggak usah rasa terhukum. Tapi saudara serahkan, minta, Bapak, Engkau yang pelihara aku. Ya kan, Engkau yang tuntun aku. Amin, saudara. Karena Allah nggak mau saudara disakitin atau menyakitin. Dia yang memelihara kita, termasuk jiwa kita. Kalau kita sampai nggak bisa tenang, sampai aku bisnisku berhasil, aku nggak bisa tenang nih, sampai aku dapat pacar, aku menikah, aku udah umur berapa? Hei, tenang dulu. Amin, saudara. Serahkan itu, beban itu, udah umur berapa? Ini udah, serahkan itu kepada Dia. Sebab Dia yang memelihara saudara. Dia yang paling tahu, Dia yang ciptakan saudara. Bukan Hollywood, bukan Korea yang bikin drama Korea. Dia yang paling tahu kita. Dia mau kita bahagia loh, lebih daripada kita. Amin, saudara. Makanya Yesus datang mengurapi untuk mengobati orang yang broken heart, orang yang luka batinnya. Kenapa? Karena kesejahteraan kita itu penting di mata Dia. Dia mengasihi kita loh. Amin, saudara. Thank you Jesus. Dia peduli. Segala sesuatu lah, segala sesuatu. Segala sesuatu. Serahkan sama Dia. Ya, saudara. Terus yang nolong saudara supaya kita bisa ingat, ya kan, ngucap syukur. Kalau udah ngucap syukur, Bapak terima kasih ya, saya belum tahu gimana, tapi saya sudah serahkan. Saya percaya Bapak, Engkau akan meninggikan saya pada waktunya. Engkau atur semuanya, akan jadi baik pada waktunya, semuanya akan oke. Saya percaya pasti Yusuf juga begitu, saudara. Yusuf pasti pernah terganggu pikirannya. Karena dia kan masih muda kan waktu dia dijadikan budak. Ya kan, itu umur-umur orang mungkin udah pikir mengenai pacaran, mau menikah, punya keluarga. Ini dia jadi budak. Amin, saudara. Keluarganya dia, entah dia nggak tahu di mana. Waktu itu belum ada telepon, belum ada apa seperti sekarang. Dia nggak tahu hubungan mereka gimana. Terus dia jadi budak itu kan kadang-kadang dirantai loh, saudara. Ya kan, itu budak itu kan ada yang jagain, nggak boleh lari loh, saudara. Nggak nyaman kan? Dia nggak biasa begitu, dia biasa hidup nyaman loh. Yusuf tuh biasa hidup nyaman loh, saudara. Pasti pikirannya pernah terganggu. Tapi Alkitab menyebut dia orang yang berhasil, orang yang makmur. Dia di rumah Potifar, dan Potifar kemudian dari situ Potifar ngelihat bahwa Allah menyertai Yusuf. Kalau Yusuf suka ngomel, suka komplain, seperti yang lain juga, budak kan nggak suka, saudara. Dipaksa loh, suka nggak suka, ayo kerja. Iya kan, mungkin panas, mungkin udah capek, nggak, enak aja duduk, ayo. Ya kan, mungkin yang lain mungkin ngomel-ngomel, gua kan ntar dipukul lah apa. Tapi Potifar tuh bukan orang rohani,
Dia bisa melihat Allah menyertai Yusuf. Pasti ada sesuatu yang lain. Di dalam nama Yesus, baiklah saudara, hari ini biarlah saudara dibangun. Saudara anak Allah. Saudara bukan lagi orang biasa. Ada Roh Kudus dalam diri saudara. Saudara punya kuasa. Saudara punya akses. Saudara dikasih banyak benih. Banyak sekali benih janji Tuhan. Ada banyak benih. Saudara punya jati diri yang luar biasa. Ya kan, saudara punya malaikat-malaikat pelayan-pelayan yang siap melayani saudara. Saudara punya akses kepada kekayaan kasih karunia-Nya yang berlimpah-limpah. Saudara punya akses melalui darah Yesus kepada tahta kasih karunia Allah untuk saudara menerima, ya kan, pertolongan, kemurahan, jalan keluar yang bagi manusia mustahil. Saudara tidak terbatas loh. Yang dokter bilang nggak mungkin sembuh, yang secara manusia orang nggak tahu, ya kan, tapi Tuhan bisa tolong, Tuhan bisa lindungin, Tuhan bisa kasih Bapak kita, haleluya, karena Yesus bisa kasih kita jalan keluar. Wow, itu aja kita bisa mengucap syukur. Saudara bisa mengucap syukur. Bapak, aku bersyukur untuk akses yang aku miliki. Terima kasih aku punya nama Yesus. Bapak, terima kasih aku sudah di dalam Kristus. Saya bersyukur Yesus Kristus itu kepala saya. Jadi saya gak perlu stres. Saya beriman sama Dia. Dia hikmat saya. Kalau sekarang ada masalah di kerjaan, gak tahu gimana ngatasin. Tunggu dulu. Yesus Kristus adalah hikmat saya. Saya anak Allah, tapi Yesus Kristus itu kepala saya. Bapak, ini Tuhan Yesus, saya mau serahkan ini, harusnya bagaimana? Nanti Dia akan tunjukkan jalan keluarnya. Dari situ beberapa orang dapat ide yang luar biasa ya. Karena percaya Tuhan, renungin firman, dapat ide. Padahal bukan insinyur, tapi bisa kasih instruksi insinyur, pegawai dia yang insinyur. Ini saya dapat ini, gambaran begini gini. Kamu bikin ini untuk bikin traktor, saudara. Untuk bisnisnya. Itu salah satu contoh. Amin, saudara. Haleluya. Jadi bagaimana supaya kita bisa terus, ya kan, mengucap syukur, serahkan beban, ya kan, kita jadi pelaku firman. Semua kalau ada sesuatu yang ganggu. Nah, kadang-kadang kita nggak sadar, makanya kita perlu tulis, catat, renungkan, lihat lagi, ngomong lagi. Kita lagi ngapain tuh? Kita lagi pelihara itu benih. Kita lagi pelihara itu benih yang cuma kecil, tapi kemudian dari situ mulai akan ada buah, ada sesuatu yang baik. Dan kalau sudah gitu kita tekuni terus, akan makin banyak dan orang lain juga akan merasakan baiknya Tuhan dalam hidup kita. Orang lain juga akan ngalamin. Amin, saudara. Haleluya. Karena buah itu kebanyakan manis ya, buah yang normal. Kalau buah yang tidak baik itu bukan dari Tuhan, itu yang dari kutukan. Nah, saya bacakan, jadi tuh kenapa kita serahkan? Karena Tuhan, Dia yang pelihara kita. Jadi kita bilang barang siapa mau bermenggah di dalam Tuhan. Yesus tuh hikmat kita, ya kan? Dia kebenaran kita, Dia penebusan kekudusannya. Kalau mau bermenggah di dalam Tuhan, ya kan? Kita nggak usah bermegah atas manusia, atas pencapaian kita, karena semua itu terbatas. Amin, saudara. Tapi kita bermegah dalam Tuhan, ya. Thank you Lord Jesus. Jadi saudara, haleluya, ini sudah hampir 1 jam. Saudara, ada beberapa ayat di sini ya. Thank you Lord Jesus. Gimana supaya saudara lebih lagi merasakan damainya? Saya ada beberapa ayat. Salah satunya adalah Keluaran 25 ayat 22. Di situ dikatakan, di atas tutup pendamaian aku akan bertemu engkau, ya kan? Dan aku akan beri kamu instruksi. Maksudnya apa? Sebentar, saya minum dulu ya, saudara. Dulu, ya kan, tabut Allah itu ada yang namanya tutup pendamaian. Jadi kayak ada satu kotak itu ada tutupnya. Kenapa tutup? Karena di dalam tutup itu ada simbol pelanggaran manusia, ya kan? Di mana manusia udah nggak taat itu karena kesalahan Adam ya. Jadi tapi ini saya singkat aja, itu ditutup.
Namanya tutup pendamaian. Nah, disitulah dipercikin darah. Sehingga apa? Kenapa harus dipercikin darah? Sehingga Allah tidak melihat pelanggaran manusia. Makanya sekarang ini di perjanjian baru, dosa kita semua sudah diampunin. Saudara bisa mengucap syukur untuk itu, saudara. Mengucap syukur bahwa dosa saudara sudah diampunin. Berarti apa? Saudara gak dihukum lagi. Saudara bisa berdiri menolak iblis. Kalau iblis mau hukum saudara lagi dengan penyakit, kemiskinan, hutang yang gak habis-habis, ketakutan, rasa takut, tertekan, saudara bisa lawan. Kenapa? Karena dosa saudara sudah ditutupin, sudah dibayar oleh darah Yesus. Allah tidak mungkin lagi menghukum saudara karena saudara sudah dihukum di dalam tubuh Yesus. Dengan iman, saudara bisa lawan iblis. Amin. Nah, di situ dikatakan di Keluaran 25 ayat 22, di atas tutup pendamaian aku ketemu engkau. Yesus adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Apa yang Yesus lakukan? Semuanya dia lakukan untuk menolong kita bisa punya akses kepada Allah. Makanya kita jadi anak dia. Karena Yesus adalah jalan. Waktu kita terima Yesus, itu sebabnya kita jadi anak dia. Kita juga setelah itu seterusnya kita punya akses. Kita sekarang di dalam Yesus, kita sudah diakses itu. Amin. Makanya waktu kita berseru, Yesus, ada orang lagi mau diserang atau apa, dia cuma berseru, Yesus. Gitu kan? Saudara, orang itu yang mau tembak dia jadi beku, nggak bisa bergerak. Terus pernah juga satu hamba Tuhan, dia sama istrinya di mobil, tiba-tiba di Amerika tuh kan suka ada sapi atau apa, ada peternakan ya, jalan-jalan gitu. Nah itu karena jalannya mungkin menurun atau apa, nggak kelihatan bahwa waktu mereka turun itu atau dibalik itu kan itu segerombolan sapi, saudara. Jadi waktu itu wah kaget kan, karena kan kalau Amerika tuh kalau itu biasanya jalannya cepat, saudara. Jadi waduh kalau tabrak itu bisa bahaya. Jadi waktu itu udah nggak ada waktu. Istrinya, suaminya cuma tutup mata, istrinya bilang apa? Jesus. Saudara tahu nggak? Waktu mereka buka mata, mereka udah di seberang, sudah ngelewatin itu sapi-sapi. Amin, saudara. Saudara bisa mengucap syukur, saudara punya nama Yesus loh. Jadi kenapa kita sudah di dalam akses? Kita bisa, haleluya, kita bisa punya terima kasih karunia-Nya. Makanya segala janji dia, kenapa di dalam Kristus ya dan amin. Karena kita sudah jadi satu sama dia. Yesus adalah kontak kita sama Allah. Amin, saudara. Jadi makanya kenapa doa kita luar biasa, bukan karena kita. Seperti di perjanjian lama, wah karena aku minta-minta dengan air mata, itu bukan begitu. Doa kita sekarang sangat-sangat luar biasa karena perantara kita dan karena dia yang menjawab doa kita. Ini dua, kitanya cuma di tengah-tengah, cuma jadi perantara aja. Kita cuma melepaskan dengan iman. Amin. Tapi yang bikin hebat itu, kenapa doa kita bisa sampai masuk ke ruang Maha Kudus? Karena perantara kita Yesus yang sempurna. Karena kesempurnaan dia, dosa kita selalu tembus. Amin, saudara. Kedua, kenapa doa kita penuh kuasa? Karena dia yang jawab. Makanya kalau berdoa nggak usah bertele-tele, Allah sudah tahu kok. Amin, saudara. Saya suka ngomong sama orang, kamu nggak usah kasih terlalu banyak detail. Karena kan yang jawab bukan saya. Saya cuma sampaikan aja, kasih solusinya. Ini firman-Nya. Amin. Dia sudah lebih tahu mengenai masalah kita. Amin. Dia Tuhan, bukan manusia. Doa kita penuh kuasa karena Yesus perantara kita. Dia kontak kita sama Allah. Dan dua, karena dia yang hebat yang jawab doa. Amin, saudara. Dia yang penuh kuasa. Dia yang tidak bisa berdusta. Ya kan? Jadi itu satu hal, ya, ingat saudara selalu punya akses kepada Allah. Amin. Allah yang Maha Kuasa. Ini udah hampir 1 jam. Saya sebetulnya nggak mau sampai 1 jam. Tapi nggak apa-apa, saudara ya. Saya akan tinggalkan saudara dengan beberapa ayat. Saudara bisa yang lebih lagi haus, ya kan? Saudara bisa catat ini. Bagus sekali, jangan lupa. Ya kan, ini seperti kalau saudara pesta prasmanan. Waduh, saudara bisa, aduh aku lagi kepengen ini. Ya kan, haleluya. Amsal 10 ayat 30, orang benar tidak terombang-ambing untuk selama-lamanya. Tetapi orang fasik
tidak akan mendiami negeri. Jadi untuk saudara yang sekarang terombang-ambing, percaya ayat ini. Tanam. Saudara ngakuin. Ya kan, saya orang benar karena Yesus. Saya anak Allah. Saya tidak akan terombang-ambing untuk selama-lamanya. Wow. Kalau sekarang saudara bingung, berdiri atas ayat ini. Tanam, pelihara, tekunin. Amin saudara. Thank you Lord Jesus. Terus Yesaya 45 ayat 17. Tadinya saya nggak mau kasih ini, tapi saya percaya Tuhan ingatkan kasih ini. Sedangkan Israel diselamatkan oleh Tuhan dengan keselamatan yang selama-lamanya. Kamu tidak akan mendapat malu dan tidak akan kena noda sampai selamanya dan seterusnya. Ini namanya kabar baik. Amin saudara. Kenapa? Karena saudara sudah jadi anak Allah. Alkitab menyebut saudara dan saya Israel sejati. Makanya di sini Israel itu kita. Kita umat Dia, Israel sejati. Sedangkan saudara diselamatkan oleh Tuhan dengan keselamatan yang selama-lamanya. Karena sesuai dengan Ibrani 9 ayat 12. Ayat 11 mengatakan Yesus sebagai perantara kita. Kenapa doa kita nyampe? Kenapa Allah terima kita? Karena darah Yesus. Terus dikatakan di ayat 12, Yesus sudah duluin bawa darahnya sendiri. Dia sudah dapat kelepasan kekal. Makanya dikatakan saudara diselamatkan bukan hanya saat ini aja, nanti harus mental lagi, enggak, selama-lamanya. Saudara tuh sudah diselamatkan dari masalahmu, kebutuhanmu, bencana atau apa, semuanya yang iblis coba taruh seumur hidup saudara. Nah kan di hidup yang akan datang loh. Ini visi yang jauh. Ya kan, saudara diselamatkan bukan yang cuma sementara. Kenapa ada orang yang takut? Nanti Tuhan terima aku atau tidak ya? Biarlah ini jadi pewahyuan selama-lamanya. Yesus sudah dapat kelepasan, penebusan kekal. Kekal berarti selamanya. Sudah diselamatkan dengan keselamatan yang selama-lamanya. Kamu dan karena itu, saudara sudah jadi anak Dia. Kamu tidak akan mendapat malu dan tidak akan kena noda sampai selamanya dan seterusnya. Wah. Saya catat ayat ini saudara. Waktu saya dapat ayat ini, waduh, kenapa? Karena sebelum ayat ini ingat prinsip tadi. Waktu kita mulai pelihara benih, amin saudara. Yesus bilang, kalau kamu dapat, barang siapa yang dapat apa? Mulai dapat pemahaman yang benar, pewahyuan, itu akan ditambahkan. Itu saya waktu tuh lihat, waduh, Ibrani itu dahsyat sekali. Wow, Yesus udah dapat penebusan kekal. Dapat lagi ayat ini, ditambahin lagi saudara. Wow, tidak akan mendapat malu, tidak akan kena noda. Kapan? Sampai selamanya dan seterusnya. Itu sesuai konteks. Karena firman Tuhan mengatakan, terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang selalu memimpin kita ke jalan kemenangan yang selalu. Allah mau kita terus-menerus berjalan dari satu kemuliaan kepada kemuliaan yang lain. Nah, itu untuk visi yang sekarang sampai seterusnya. Bagaimana supaya itu semua lebih manifestasi? Mulai jadikan gaya hidup mengucap syukur. Mengucap syukur dua hal. Untuk apa? Situasi saudara sekarang bersyukur, punya hati bersyukur, suka cepat ngucap berterima kasih sama orang. Kalau orang bantu, orang berkati, cepat ngucap syukur. Berdoa buat orang itu. Ya kan, firman Tuhan bilang lebih baik memberi daripada diberi. Ya kan, kalau kita dikasih sesuatu, ya kan, kalau kita belum bisa balas, ya kan, kalau kita masih di posisi kita ditolong orang tua, kita doakan orang itu. Jangan ngomongin yang tidak baik, doakan, berkati, ya kan, jangan mau jadi berkat. Terus mengucap syukur untuk situasi saudara sekarang. Apapun yang saudara miliki sekarang, mengucap syukur. Amin saudara, mengucap syukur, setelah itu mengucap syukur akan apa yang saudara miliki di dalam Kristus. Saudara punya apa? Saudara anak Allah. Saudara punya banyak malaikat, pelayan-pelayan. Saudara punya banyak fasilitas. Nama Yesus, haleluya. Saudara bisa ditinggikan, saudara bisa terus meningkat. Amin, dalam segala situasi selalu ada jalan keluar. Saudara akan naik terus, tidak akan turun. Saudara punya Allah tuh banyak sekali janji, ya kan? Saudara gak usah setengah mati. Saudara punya rindu, punya rumah sendiri, punya ini, punya apa. Itu semua tuh Bapak sudah ada.
Tapi mulainya hari ini, kesusahan sehari cukup buat sehari. Tidak usah khawatir akan hidup saudara. Nggak usah fokus yang nanti-nanti, kejar-kejar tidak perlu. Yang hari ini aja, saudara mulai praktekkan. Praktekkan lagi besok. Mengucap syukur, mulai ada yang ditanam, mulai yang ada ditekunin. Sehingga nanti akan ada buah. Amin, mulai akan ada buahnya. Dan kalau terus-menerus, akhirnya jadi apa? Bukan lagi buah yang kecil, buahnya makin gede. Dan Allah gak bisa berdusta loh. Yesus sudah bangkit, saudara. Saudara anak Allah. Saudara dikasihin dengan kasih yang kekal. Bukan dengan kasih manusia. Makanya juga saudara mengucap syukur dan saudara sering berdoa pakai patron doa. Untuk saudara yang sudah bahasa roh. Untuk saudara yang sudah bahasa roh. Ya kan? Sekarang hari lepas hari, jadikan gaya hidup mengucap syukur. Ya, yang sekarang mengucap syukur yang saudara sudah punya, ya kan, secara yang jasmani, secara firman, sudah gitu, saudara pakai yang saudara punya lebih. Kalau saudara berbahasa roh, tambah bahasa roh. Jangan hanya berbahasa roh waktu doa rame-rame. Jangan hanya berbahasa roh bersyafaat. Berbahasa roh untuk membangun dirimu. Mulai, kalau saudara nggak biasa 10 menit, mulai 5 menit. Mulai, hari lepas hari. Mulai, nanti tambah 10 menit. Berdoa buat diri saudara untuk rencana Tuhan buat saudara. Berdoa, ya kan, pakai bahasa roh. Kalau belum minta dipenuhi Roh Kudus. Kalau tidak berdoa juga pakai pengertian. Mulai pakai fasilitas saudara. Disitulah akan ada terobosan, peningkatan. Amin saudara, dia akan semakin nyata dalam hidup saudara. Nanti saudara akan makin lama makin semangat. Amin saudara, karena Allah kita adalah Allah yang luar biasa. Dia adalah Bapa kita. Dia yang pelihara kita. Amin saudara, saya akan berdoa buat saudara semua ya. Bapak, di dalam nama Yesus saya berdoa untuk kami semua di sini. Kami bersyukur Bapak bahwa sekarang situasi hidup kami hanya sementara. Kami bersyukur Engkau yang pelihara kami. Kami anak-anak-Mu. Engkau Bapak yang luar biasa. Engkau sangat bijaksana. Engkau sangat-sangat setia. Kami bersyukur bahwa kami bisa bertekun untuk apa yang sudah kami dengar, apa yang kami sudah tahu, biarlah itu menjadi hidup, jadi nyata dengan kami bertekun, kami jadi pelaku, kami mulai hari lepas hari, kesusahan hari, cukup sehari, kami gak usah khawatir akan akhir tahun ini, tahun depan gimana, tapi kami fokus hari lepas hari, apa yang kami sudah tahu, dan kami percaya semuanya itu akan banyak kebaikan-Mu akan dinyatakan, dan Kau menjadikan kami berkat bagi banyak bangsa. Haleluya. Orang-orang akan melihat sebagaimana Potifar bisa melihat penyertaan-Mu sama Yusuf. Walaupun mungkin situasi dia tidak mudah. Tapi kami bersyukur karena Yesus. Walaupun sekarang situasi kami mungkin tidak mudah. Tapi kami bersyukur semua ini cuma sementara. Kami gak usah kontrol. Kami gak usah bergantung sama pikiran kami. Tapi kami mau serahkan kekhawatiran kami, Abah, kepadamu. Engkau Bapa yang baik. Kami bersyukur semuanya akan dipulihkan, akan ditingkatkan, dan kami percaya kerinduan hati kami sebagai orang benar itu digenapin. Terima kasih Bapa. Engkau melakukan jauh lebih berlimpah dari apapun yang kami berani minta dan pikirkan. Karena kasih-Mu yang luar biasa. Dalam nama Yesus. Amin. Amin saudara. Amin saudara. Haleluya. Thank you Lord Jesus. Saling mengasihi satu sama lain. Ya kan, Efesus 3. Ya kan, waktu kita mulai kita juga mengasihi yang lain. Disitulah kita akan lebih lagi selalu terkoneksi. Jadi kita tuh jadi sehat. Ya kan, karena kalau laut mati orang gak terlalu bergerak, darahnya gak lancar. Tapi kalau kita bergerak, ya kan, ada koneksi. Tubuh kita koneksi, darahnya ada koneksi, berjalan ya. Itu kita jadi segar. Kita juga begitu sebagai anak Tuhan. Kita kalau suka menyendiri, apa-apa sendiri, nanti kita gak sehat secara rohani. Kita tubuh Kristus, memperhatikan satu sama lain, mendoakan satu sama lain, peduli satu sama lain. Itu menjadikan kita sehat. Amin saudara. Haleluya. Thank you Jesus. Haleluya. Tuhan memberkati. Sampai ketemu. God bless.